71. Fokus rumah lelang. Melihat semua orang telah pergi, Hammer Trading duduk di kursinya, lumpuh. Kedua matanya memiliki pandangan tak bernyawa di dalamnya. Sebenarnya ada seseorang yang menjual desain penempaan untuk peralatan perunggu di rumah lelang? Bagaimana ini mungkin? Hammer Trading tidak memiliki cara memahami perilaku seperti itu. Itu sama bodohnya dengan menyerahkan kunci pada perbendaharaan yang penuh dengan emas kepada orang lain. Hanya orang yang mati otak yang akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Tidak, mereka pasti mencoba menipu aku. Hammer Trading tiba-tiba berdiri, memanggil forum resmi. Dia ingin membuat orang-orang ini menyesal. Dia ingin merobek mereka karena berani memandang rendah dirinya. Namun, ketika Hammer Trading melihat beberapa utas diskusi yang disematkan, ia langsung menjadi tercengang. Benar-benar ada orang idiot yang menjual desain tempa. Desain tempa perunggu peralatan muncul di rumah lelang. Gambar sebagai bukti tersedia. Mengklik utas untuk melihatnya. Pikiran Hammer Trading menjadi benar-benar kosong. Desain forging sebenarnya untuk Glimmer Chestplate. Itu adalah peralatan yang sebelumnya dijual oleh Black Flame Forger. Semua orang sangat menyadari betapa bagusnya atribut pada item ini. Itu adalah item yang benar-benar top tier. Jika guild kelas 1 ingin menguasai desain tempa ini, mereka tidak akan membutuhkannya. Ini karena ketenaran tidak banyak berguna bagi persekutuan kelas 1. Sebelumnya, dia berani bertindak sombong karena dia belajar desain tempa untuk peti mati Savage. Sekarang orang lain memiliki desain penempaan yang lebih baik, siapa yang akan mengindahkannya? Dalam diskusi tersebut, banyak guild kelas 1 menyatakan desain forging sebagai milik mereka, dan mereka akan bertarung dengan siapapun yang berani bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, semua orang mulai memperhatikan masalah kepemilikan desain tempa ini. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan Hammer Trading. Sebaliknya, masing-masing dari mereka bersuka cita atas kemalangannya, mengolok-olok akhir hidupnya. Kejadian ini membuat semua orang mengagumi pemain misterius yang menjual forging design. Cara pemain misterius ini sangat luar biasa, dan orang-orang tidak bisa tidak memujinya. Praktis tidak ada darah terlihat ketika dia membunuh. Dia hanya menggunakan selembar kertas untuk menyebabkan Hammer Trading, bintang yang naik daun yang menerima kecemburuan dan kekaguman puluhan ribu, jatuh dari altar surgawi. Jatuh ke dalam jurang maut yang tak berdasar dan tidak pernah bisa naik kembali. Hammer Trading sudah memiliki kebencian pahit terhadap pemain yang menjual forging design. Ketika hidupnya yang mewah berada dalam jangkauannya, semuanya hancur. Selain itu, dihancurkan oleh seseorang yang mati otak. Takut bukan saingan seperti dewa, tetapi takut sekutu seperti babi. Sekarang, perkataan itu membutuhkan sebuah ayat tambahan, dan lebih takut pada pejalan kaki yang bodoh. Mata Hammer Trading saat ini berubah merah, wajahnya sangat pucat. Ekspresinya saja sudah cukup untuk melahap seseorang. Tidak baik, aku pasti harus membelinya terlepas dari harganya. Selama aku membelinya, aku bisa mendapatkan kembali semua kelebihannya. Pada saat itu, aku tidak hanya akan memiliki Savage Chestplate, tetapi aku juga akan memiliki Chestplate Glimmer. Ketika waktu itu tiba, para guild kelas 1 itu harus bersujud dan memohon di hadapanku. Ekspresi Hammer Trading saat ini sama seperti seorang penjudi yang kalah parah. Dia menaruh semua harapannya untuk membeli Glimmer Chestplate Forging Design. Berpikir sampai titik ini, Hammer Trading tidak lagi bisa menahan diri saat ia dengan cepat bergegas menuju rumah lelang. Namun,
bukan hanya Hammer Trading yang bergegas menuju rumah lelang. Ada juga eselon atas dari berbagai guild dari berbagai towns di bawah pengaruh White River City. Mereka semua ingin membeli desain Tempa. Lagi pula, semua orang tahu betapa kuatnya Chestplate Glimmer. Memiliki desain Tempa sama dengan memiliki gunung emas. Peristiwa ini menyebabkan keributan di rumah lelang berbagai kota di kota Sungai Putih. Rumah lelang menjadi luar biasa hidup ketika para pemain saling mendorong satu sama lain di dalam gedung. Rumah lelang terisi ke pintu masuk, membuatnya sulit bagi pemain bahkan untuk masuk. Sementara itu, kompetisi untuk Glimmer Chestplate Forging Design masuk ke ayunan penuh. Setiap perserikatan memiliki tawaran harga tinggi. Dalam 10 menit singkat, harga untuk item telah mencapai 1 koin emas. Betul, itu adalah 1 koin emas. Itu bisa dibilang seluruh dana besar milik guild. Sedemikian rupa, harga desain Tempa terus naik tanpa tanda-tanda berhenti. Pemimpin persekutuan, aku tidak punya cukup uang lagi. Apa yang kita lakukan sekarang? Sial, bagaimana mungkin? Aku memberi kamu 1 emas dan 20 perak, bagaimana itu tidak cukup? Petik 2. Tapi itu dijual dengan 1 emas 56 perak sekarang. Sial, orang-orang ini gila. Itu hanya desain Tempa. Tunggu sebentar, aku akan segera meminta sejumlah uang dari tim pertanian uang. Aku tidak percaya kita tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Ketika harga Glimmer Chestplate Forging Design naik, sedikit demi sedikit, masing-masing dari berbagai guild terus-menerus mengumpulkan dana. Mereka menghubungi tim pertanian uang, anggota persekutuan mereka, dan pada akhirnya, bahkan membeli dari pusat perdagangan virtual. Sementara itu, Si Feng, penyebab semua kegilaan di kota Sungai Putih ini, baru saja tiba dengan nyaman di perpustakaan. Miss Sarlin yang terhormat, aku telah membawa barang-barang yang kamu minta. Bisakah kamu menghilangkan kutukan itu untukku sekarang? Si Feng dengan tulus mengeluarkan 2 koin emas, 30 buah batu bulan, dan teleportasi Magic Orb. Setelah melihat koin emas yang berkilauan, Sarlin mengangguk puas. Namun, mirip dengan Bunda Suci, Sarlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang menyedihkan, "Petualang, kamu benar-benar membuat aku takjub. Kamu berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan memberitahu kamu bahwa upacara tetesan bulan memiliki tingkatan." Petik 2. Tingkatan. Si Feng menatap ekspresi Sarlin yang menyesal, dan dia tidak bisa menahan perasaan aneh tentang situasinya. Seolah-olah dia adalah tikus yang ditatap oleh seekor kucing. Memhem. Sarlin menghela nafas, mengatakan, tetes bulan adalah upacara yang sangat kuno. Bahkan, selain memiliki efek menghilangkan, masih ada efek lainnya. Namun, demi kenyamanan, upacara itu hanya digunakan untuk menghilangkan kutukan setelah perubahan konstan, sementara efek lainnya sangat lemah. Jika kamu membayar 3 koin emas lagi, aku bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara Moon Drip lengkap. Selain membantu kamu menghilangkan kutukan, itu juga akan memberi kamu panen besar. Tidak akan kamu pertimbangkan kembali? Petik 2. Panen besar. Ketika Sarlin mengucapkan 2 kata ini, suaranya terdengar sangat keras, membuatnya seolah-olah panen besar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, Si Feng tahu bahwa Sarlin sebelum dia memiliki semacam keterampilan tembus pandang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menebak bahwa masih ada 3 koin emas di dalam tasnya? Dia sudah membuang 3 koin emas untuk menghilangkan kutukan,
dan dia tidak ingin menjadi pengisap. Seolah-olah telah melihat melalui pikiran si Feng, Sarlin menambahkan, "Petualang, apakah kamu tahu legenda tentang Sein pedang pembunuh iblis, Celius?" Legenda mengatakan bahwa Celius dikutuk oleh Raja Iblis Besar, menjalani siksaan untuk waktu yang lama. Namun, setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya menemukan metode untuk menghilangkan kutukan, yaitu tetesan bulan. Setelah menjalani upacara Moon Drip, ia memperoleh kehidupan baru. Dia menerima kekuatan tiada taraf dari upacara. Dengan demikian memungkinkan dia untuk mengalahkan Raja Iblis Besar dan menjadi pedang suci yang legendaris di benua domain dewa. Bukankah kamu pikir, pedang suci Celius sangat perkasa? Petik 2. Saat dia berbicara, mata Sarlin yang seperti boneka terus-menerus melirik si Feng. Dia terus-menerus menghela nafas mengeluh ketika menyebutkan Sword Sein. Petik 2. Si Feng tiba-tiba menjadi terdiam. Menonton tindakan Sarlin, jelas mereka berkata, "Pedang suci memanggilmu. Anak muda, kamu tidak akan mencobanya?" Petik 2. Si Feng melirik wajah Sarlin, penuh senyum, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sarlin ini adalah penjual berlian. Meskipun Sarlin memiliki temperamen yang nakal dan tubuh yang menarik secara kriminal, meminta 6 koin emas hanyalah penipuan besar. 6 koin emas, itu setara dengan 36.000 kredit. Sangat baik, hatinya tergerak. Jika dia bisa menjadi pedang suci di masa depan, itu semua akan sia-sia. Yang baru tidak akan datang jika yang lama tidak pergi. Nona Sarlin yang terhormat, aku ingin mencoba upacara Moon Drip yang lengkap. Akankah ada bahaya? Si Feng tidak mau mengeluarkan 3 koin emas lagi. Setelah menerima koin emas, Sarlin dengan gembira tersenyum ketika dia berkata, "Kamu bisa tenang, petualang. Meskipun ini adalah pertama kalinya keterampilan aku sangat bagus. Bahkan guru aku memuji aku sebagai jenius. Mari kita mulai segera." Bab 72. Pemburu Iblis. Langit masih gelap saat bulan terbaring tanpa tempat, tinggi di udara. Di dalam perpustakaan terletak di daerah kumuh kota Daun Merah. Adventurer, jika kamu tidak memiliki masalah, maka berjalanlah ke pusat lingkaran sihir. Akan ada sedikit rasa sakit setelah upacara dimulai, jadi tahan saja, dan itu akan berakhir. Sarlin menunjuk ke pusat altar yang terbuat dari batu hitam. Matanya membawa sedikit kegembiraan saat dia akhirnya bisa memulai eksperimen ini. Si Feng benar-benar tidak menyadari pikiran Sarlin. Dia mengangguk ketika dia berjalan ke lingkaran sihir. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Sarlin adalah karakter utama yang memiliki pekerjaan tingkat 3, jadi seharusnya tidak ada komplikasi. Mengenai rasa sakit yang harus dideritanya, dia tidak memikirkannya. Selama pertempuran di dalam domain dewa, pemain juga bisa merasakan sakit ketika diserang oleh monster. Namun, sebagian besar pemain masih memilih untuk menerima pengaturan semacam ini. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan rasa realisme, sehingga mereka tidak menyesuaikan transmisi rasa sakit ke 0%. Lebih penting lagi, mereka ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam pertempuran. Ada pepatah lama tentang menghindari tongkat dan memanjakan anak itu. Hanya dengan rasa sakit seseorang dapat mengingat pelajaran, dan hanya dengan mempelajari pelajaran itu, seseorang akan dapat lebih meningkat. Karenanya, jika seseorang ingin tumbuh di domain dewa, belajar untuk menerima rasa sakit seperti itu adalah suatu keharusan. Namun,
Dengan mempertimbangkan toleransi masing-masing pemain, domain dewa menetapkan transmisi rasa sakit sebesar 20% secara default. Namun, beberapa ahli akan menyesuaikan transmisi ke 60%, memungkinkan mereka untuk lebih waspada. Sementara itu, Si Feng sendiri telah menyesuaikannya hingga 50%. Ini adalah tingkat rasa sakit yang biasa dia alami, dan itu adalah jumlah di mana dia bisa menunjukkan kekuatannya. Setelah berdiri di posisi, Si Feng mengirim anggukan ke arah Sarlin, menunjukkan bahwa dia bisa memulai upacara. Dewi Keturunan Bulan, Sarlin memulai doanya. Mantra ilahi meninggalkan mulutnya ketika jari-jarinya menelusuri teks ilahi. Baris demi baris teks ilahi melayang di udara dan menuju cakrawala. Dibandingkan dengan sihir tingkat 3 dari sebelumnya, teks-teks ilahi yang ditulis dalam upacara ini sangat banyak. Bahkan setelah menulis ratusan baris, Sarlin tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Keringat sudah mulai menetes ke wajah Sarlin, jelas menunjukkan bahwa dia agak kelelahan. Sementara itu, lingkaran sihir di tanah mulai memancarkan cahaya perak yang mempesona. Lingkaran sihir itu sendiri secara bertahap naik ke udara. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, seberkas sinar bulan menyinari tubuh Si Feng. Tiba-tiba, asap gelap muncul dari tubuh Si Feng. Asap gelap itu sangat enggan berpisah dari tubuh Si Feng saat naik ke udara. Sementara itu, keringat mulai muncul di dahi Si Feng. Wajahnya menjadi pucat pasi saat dia mengalami rasa sakit yang hebat. Si Feng hampir mengutuk Sarlin. Ini jelas bukan pada tingkat sakit ringan, tapi itu sangat menyakitkan. Seolah-olah anggota tubuhnya terkoyak dari tubuhnya. Jika dia belum memainkan domain dewa selama 10 tahun, setelah lama terbiasa dengan rasa sakit, dia mungkin meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala sekarang. Setelah terus-menerus dinyalakan oleh cahaya bulan selama beberapa menit, asap hitam akhirnya pergi dari tubuh Si Feng. Namun, itu tidak hanya hilang begitu saja. Sebagai gantinya, itu membentuk bayangan gelap yang merupakan salinan karbon dari Si Feng. Adventurer, kamu harus membunuh doppelganger iblis ini untuk menghilangkan kutukan. Aku harus melakukan upacara, jadi aku tidak bisa meminjamkan kamu bantuan. Sekarang terserah kamu, Sarlin mengingatkan. Agak lelah, Si Feng menggunakan mengamati mata pada bayangan gelap ini. Ye Feng, Demons Doppelganger. Peringkat elit, level 4, HP 2000/2000. Elit, kulit Si Feng berubah serius. Doppelganger iblis tidak memiliki banyak HP, dan levelnya mirip dengan miliknya. Jika doppelganger ini tidak memiliki keterampilan yang kuat, maka menanganinya tidak akan menjadi masalah besar. Namun, probabilitas itu tipis. Tetesan bulan yang buruk, manusia tercela. Apakah kamu berpikir bahwa dengan menggunakan Moon Drip lengkap untuk melemahkan kekuatan aku, kamu akan dapat mengalahkan aku? Aku akan memberitahu kamu alasan mengapa manusia rendahan seperti kamu tidak akan pernah menang melawan kami iblis yang kuat. Doppelganger iblis itu memiliki ekspresi yang marah saat mengeluarkan pedang panjang hitam, menebasnya di Si Feng. Dalam sekejap mata, si doppelganger tiba di hadapan Si Feng. Sinar hitam samar mengikuti saat melambaikan pedang panjangnya. Dalam sekejap, sinar hitam tunggal itu berubah menjadi 4 goresan. Semuanya mengancam untuk memotong Si Feng menjadi potongan daging. Kondisi luar biasa. Si Feng sangat terkejut ketika melihat tindakan seperti itu. Kecepatan ini jauh melebihi elit normal. Segera, Si Feng menggunakan pari. Dang, dang,
Dang. Si Feng mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Jika bukan karena Moon Drip yang lengkap, doppelganger iblis ini mungkin bukan hanya elit, tetapi elit khusus. Mati. Meskipun berada di atas angin, doppelganger iblis itu tidak memberi Si Feng kesempatan. Ini menggunakan chop Si Feng, pedangnya menusuk ke arah hati Si Feng. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk, tubuhnya tiba-tiba menghindar ke samping saat dia menjauhkan diri dari doppelganger iblis itu. Setelah kehilangan serangannya, doppelganger memutar kepalanya, menggunakan Windwalk juga untuk mengejar Si Feng. Mengenai kekuatan, kecepatan, dan HP, doppelganger iblis memiliki sebagian besar keuntungan. Selain itu, doppelganger juga memiliki keterampilan yang sama dengan Si Feng. Itu adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Si Feng. Melihat bahwa itu akan menyusul Si Feng, doppelganger iblis itu mengungkapkan senyum kejam, berkata, "Aku tahu apapun yang kamu tahu. Apalagi kekuatan aku lebih besar dari kamu. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan aku, jadi bersikaplah baik dan tunggu kematian. Ini adalah takdirmu." Petik 2. Lalu, apakah kamu tahu langkah ini? Si Feng mengungkapkan senyum tipis. 9 hantu pedang muncul di sampingnya, dan dengan suara tabrakan, ke-9 dari mereka menembak ke arah doppelganger iblis. Meskipun doppelganger dapat memblokir sebagian besar serangan, beberapa hantu dari Abyssal Blade masih berhasil menembus tubuhnya. Setiap serangan dari hantu memberikan lebih dari -30 kerusakan pada doppelganger. Manusia tercela, kamu hanya mengandalkan kekuatan senjatamu. Aku akan memberitahu kamu bahwa semua upaya kamu akan sia-sia, katanya. Doppelganger itu bergegas ke depan Si Feng dan menggunakan Thundering Flash. Saat lampu pedang datang, Si Feng dengan tenang tersenyum saat dia mengeluarkan 2 gulungan dari tasnya, salah satunya adalah Speed Scroll, sementara yang lain adalah Scroll Polymorph. Dalam sekejap, kecepatan Si Feng tiba-tiba meningkat, menghindar ke samping dan menghindari serangan dari Thundering Flash. Pada saat yang sama, ia mengubah doppelganger iblis menjadi seekor domba. Setelah mengubahnya menjadi domba, Si Feng segera menebasnya dengan pedangnya. Flash yang menggemuruh, tidak dapat menghindar, doppelganger iblis itu menerima ketiga lampu pedang. Akibatnya, serangan petir level 5 Si Feng menyebabkan 3 kerusakan mengerikan yaitu -112, -135, -163. Doppelganger iblis itu sangat marah karena mengaktifkan blade pertahanan. Dengan jangkauan serangannya sangat meningkat, ia segera menebas pedangnya ke arah Si Feng. Manusia ini terlalu tercela. Dia benar-benar menggunakan metode yang tidak sedap dipandang seperti mengubahnya menjadi domba. Hehe, dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat iblis itu. Kamu jelas memiliki tubuh yang lebih kuat dari tubuh aku, namun, kamu masih menggunakan keterampilan yang sama seperti aku. Aku kira standar kamu hanya pada tingkat ini, Si Feng mengejek saat ia menghindari serangan yang masuk. Kamu sedang mencari mati. Satu kalimat dari Si Feng hampir menyebabkan doppelganger iblis pingsan karena marah. Ini mengirim double chop di leher Si Feng. Si Feng mengarahkan Abyssal Blade ke doppelganger iblis itu, dan dalam sekejap, 9 rantai hitam pekat muncul dan mengikatnya, membatasi itu selama 3 detik. Phantom Kill. Secara bersamaan, baik Blade asli maupun doppelganger mengaktifkan Defensive Blade, dan keduanya memulai serangan pada doppelganger iblis itu. Petir Flash, Chop, Earth Splitter, Double Chop,
dan banyak lagi keterampilan menghantam doppelganger iblis itu. Selain serangan terus-menerus dari 9 Dragon Slash, HP iblis doppelganger itu menurun secara drastis, turun menjadi 10% dalam waktu singkat. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh yang kuat? Jadi bagaimana jika kamu tahu semua keterampilan aku? Jadi bagaimana jika kamu adalah iblis? Si Feng menuntut agar ia menusuk dada doppelganger iblis itu. Sementara itu, doppelganger iblis hanya bisa mengertakkan giginya, meringis kesakitan, kemarahannya membara di dalamnya. Saat ikatan yang membatasi itu dilepaskan, itu akan dapat menangani si Feng dengan benar. Namun, ketika baru akan mengeluarkan kemampuan khususnya, doppelganger iblis itu melihat gulungan itu di tangan si Feng. Tiba-tiba, doppelganger iblis itu benar-benar putus asa. Bye-bye, si Feng melambaikan tangannya ke doppelganger iblis itu. Dia tahu bahwa doppelganger iblis itu akan menunjukkan tangannya, jadi dia telah mengaktifkan gulir ajaib tingkat 1 di tangannya. Pengeboman guntur. Scroll Magic tingkat 1 ini mampu menangani minus 500 kerusakan pada satu musuh yang berada di bawah level 20. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan doppelganger iblis yang saat ini memiliki kurang dari 200 HP. Tiba-tiba, guntur hijau jatuh dari langit di atas. Ini menyebabkan minus 500 kerusakan pada doppelganger iblis itu, langsung mengubahnya menjadi asap gelap dan menghilang. Itu juga meninggalkan sepotong peralatan berwarna abu-abu gelap. Sistem, Quest, Moon Drip, selesai. Penghargaan 10.000 EXP, dan judul, Demon Hunter. Reputasi di Star Moon Kingdom plus 5, reputasi di White River City plus 20, reputasi di Red Leaf Town plus 100. Sistem, reputasi di Red Leaf Town telah mencapai 50 poin. Mengupgrade ke Citizen First Class kota Red Leaf. Sistem, reputasi di Red Leaf Town telah mencapai 100 poin. Mengupgrade ke Red Leaf Town kelas 3 mulia. 73. Topeng Iblis. Si Feng sedikit terkejut melihat serangkaian pemberitahuan. 10.000 EXP tidak dianggap sebagai pemain level 4 seperti dirinya. Itu hanya menaikkannya menjadi 27% dari level 4, dan masih ada jarak yang cukup jauh sebelum dia menjadi level 5. Sebaliknya, itu adalah penghargaan lain yang menyebabkan matanya bersinar. Hanya dengan membunuh demon iblis yang sangat bodoh, dia bisa mendapatkan jumlah reputasi yang cukup sebagai imbalan. Si Feng benar-benar tidak berani membayangkan itu nyata. Reputasi sangat berharga dalam domain dewa. Ada sangat sedikit case yang dapat meningkatkan reputasi pemain, dan bahkan case itu hanya akan meningkatkan jumlah yang sangat kecil. Selama reputasi pemain cukup tinggi, mereka akan dapat menerima quest tingkat tinggi yang biasanya tidak tersedia. Pemain juga dapat membeli barang-barang yang biasanya tidak dijual, seperti peralatan perunggu, ramuan khusus, dan sebagainya. Pada saat yang sama, akan ada diskon saat membeli barang, dan NPC akan memiliki kesan yang baik tentang kamu. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh reputasi. Setelah reputasi pemain mencapai tingkat tertentu, mereka juga bisa menjadi nobles. Dalam Gods Domain, nobles dianggap di antara kelas istimewa, dan mereka menikmati banyak manfaat. Menjadi seorang nobles juga merupakan simbol status. Jika rakyat jelata membuat marah seorang nobles, konsekuensinya akan parah. Pelanggaran ringan akan menghasilkan penjara, sementara pelanggaran berat akan menghasilkan eksekusi. Karenanya, pemain tidak berani menyinggung para bangsawan.
Sedemikian rupa sehingga bahkan jika seorang nobel memukuli orang biasa di dalam zona aman, pengawal tidak akan mengindahkan keributan. Ini adalah kesenjangan antara status. Ini juga alasan Si Feng sangat terkejut. Sekarang dia memiliki gelar Nobels di Kota Daun Merah. Dia akan dapat melakukan hal-hal dengan lebih mudah di masa depan. Si Feng kemudian memikirkan beberapa case tingkat tinggi yang hanya bisa diterima oleh Nobels. Fungsi apa yang dimiliki title Demon Hunter ini? Si Feng memanggil sistem interface, melihat informasi tentang title Demon Hunter. Pemburu iblis. Seorang prajurit pemberani dan pengusir iblis yang dihormati oleh orang lain. Kemanapun kamu pergi, kamu akan memiliki status yang setara dengan seorang bangsawan. Kamu adalah malaikat maut yang ditakuti oleh semua makhluk yang berafiliasi dengan kegelapan. Dalam radius 100 yard, monster yang berafiliasi dengan darkness akan memiliki atribut mereka berkurang sebesar 10%. Pada saat yang sama, serangan yang kamu hadapi terhadap monster yang berafiliasi dengan darkness akan memiliki 10% peningkatan kerusakan. Sial, title ini terlalu luar biasa. Si Feng menjadi sedikit bersemangat setelah membaca pengantar judul Demon Hunter. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang domain dewa, mereka tidak akan memiliki pemahaman tentang pentingnya gelar ini. Itu mirip dengan bagaimana anjing tidak akan tahu nilai batu permata. Si Feng hanya menjadi nobel di Kota Daun Merah setelah reputasinya di sana telah mencapai 100 poin. Namun, gelar ini hanya terbatas di Red Leaf Town. Setelah meninggalkan Kota Daun Merah, tidak ada yang akan mengakuinya sebagai seorang nobel. Tentu saja, jika Si Feng adalah seorang bangsawan dari Kota Sungai Putih, dia akan diakui sebagai satu di seluruh wilayah di bawah administrasi Kota Sungai Putih. Judul memiliki jangkauan aplikasi yang jauh lebih luas. Dibandingkan dengan Nobel of a Town, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Sementara itu, seorang pemburu iblis akan memiliki status Nobel di setiap wilayah. Ini berarti bahwa bahkan setelah meninggalkan kerajaan bintang bulan, Si Feng masih akan diakui sebagai Nobel di negara lain. Harus diketahui bahwa tidak setiap negara bersahabat satu sama lain. Bahkan ada beberapa musuh. Jika Si Feng ingin melakukan quest di yang lain, ia harus melalui banyak kesulitan dan bahkan didiskriminasi. Namun, dengan gelar ini, ia tidak akan lagi didiskriminasi oleh NPC. Ini adalah nilai sebenarnya dari gelar Demon Hunter. Dibandingkan dengan itu, menjadi seorang nobel di Kota Daun Merah tidak lagi layak disebut. Si Feng mengambil peralatan yang dijatuhkan oleh doppelganger iblis itu. Iblis topeng, barang khusus. Setelah memakainya, pengguna dapat menyamar sebagai orang lain. Penyamaran tidak bisa dipatahkan tanpa menggunakan keterampilan mengamati tingkat tinggi. Barang yang benar-benar bagus. 6 emas yang aku habiskan pasti sepadan. Si Feng dengan senang hati menyimpan topeng iblis. Item ini adalah artefak yang dimaksudkan untuk merampok rumah. Meskipun dia tidak akan melakukan hal seperti itu, tidak ada salahnya untuk menggunakannya untuk masalah lain. Adventurer, upacara telah berakhir. Menjalankan upacara ini telah sangat melemahkan aku, jadi aku akan pergi ke White River City untuk pulih selama beberapa waktu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Bible of Darkness, maka temui aku di sana bersama dengan pembayaran aku. Aku akan menunggumu. Saat ini, Sarlin tampak sangat lembut, kelihayannya sebelumnya benar-benar hilang. Setelah mengatakan bagiannya,
dia segera mengaktifkan teleportation circle dan pergi ke White River City untuk pulih. Si Feng dalam hati terkejut ketika dia melihat gambar cantik Charlene pergi. Upacara Moon Drip kali ini jelas tidak sesederhana yang ia pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, pejabat ilahi, yang merupakan pekerjaan tingkat 3, tidak akan begitu lemah. Bahkan si Feng merasa seolah-olah dia bisa mengalahkan Charlene sekarang. Orang bisa membayangkan betapa lemahnya Charlene. Lupakan, itu bukan urusan aku. Sekarang kutukan telah dihilangkan, dan atribut aku telah pulih. Aku akhirnya bisa mulai naik level. Semakin awal aku mencapai level 10, semakin awal aku bisa mengaktifkan gerbang teleportasi ke kota Sungai Putih. Si Feng mengangkat bahunya, tidak lagi mengurusi masalah karakter hebat. Karakter kecil seperti dia masih memiliki banyak hal untuk diurus. Untuk membangun dari ketiadaan, banyak hal yang perlu dilakukan. Lupakan bersaing dengan persekutuan itu, hanya diperhatikan oleh iblis hebat telah menyebabkannya sakit kepala yang cukup. Dia tidak begitu santai untuk memperhatikan hal-hal lain. Setelah itu, si Feng berangkat dari perpustakaan. Dia menuju ke asosiasi Chef untuk melihat kemajuan Valet Cloud saat ini. Kota Daun Merah, area perdagangan. Tepat setelah menginjakan kaki di area perdagangan, si Feng menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekarang setelah matahari terbit, logika mendikte bahwa para pemain seharusnya pergi untuk naik level. Namun, jalanan saat ini dipenuhi dengan para pemain yang sedang berdiskusi satu sama lain. Singkatnya, itu sangat hidup. Seolah-olah sebuah festival perayaan sedang diadakan. Dari waktu ke waktu, si Feng juga bisa melihat beberapa eselon atas dari persekutuan besar berlari di jalanan, berteriak. Mereka segera berteriak, membeli mata uang game, semakin besar jumlahnya, semakin banyak kita akan membayar. Petik 2. Jika ada waktu lain, si Feng tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jalanan saat ini dipenuhi dengan berbagai pemain yang membeli mata uang game. Sekarang, itu adalah sesuatu yang abnormal. Apa yang terjadi? Tembakan besar dari guild sebenarnya longgar membeli mata uang game dari pemain rata-rata. Menurut alasan, persekutuan ini akan memiliki tim pertanian uang sendiri atau kontrak yang ditandatangani dengan spesialis pertanian uang. Sedemikian rupa, mereka akan bisa mendapatkan banyak mata uang game. Namun, tindakan mereka saat ini berarti mata uang permainan yang dipasok oleh tim pertanian uang tidak cukup. Awalnya, si Feng masih mengkhawatirkan masalah bagaimana dia akan membuat para guild ini menghabiskan uang mereka. Namun, sekarang, tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dengan lambaian jarinya, si Feng memanggil Virtual Trade Center. Dia ingin menyelidiki kondisi perdagangan saat ini. Astaga, situasi seperti apa ini? Semuanya sudah terjual habis. Si Feng menemukan bahwa 2 emas 70 perak yang tersisa yang didaftarkannya semuanya habis terjual. Sekarang, lebih dari 15.000 kredit sedang ditransfer ke rekening banknya. Akibatnya, si Feng kemudian melihat kondisi penjualan mata uang game domain dewa lainnya. Saat ini, harga tertinggi untuk satu koin perak telah mencapai 72 kredit, sementara mayoritas orang membelinya di 68 kredit. Harga saat ini telah meningkat tanpa margin yang kecil. Sama seperti si Feng bersuka cita karena telah menjual semua koin emasnya, suara kutukan datang dari belakangnya, menghancurkan suasana hatinya yang baik. Bos, bajingan ini orangnya. Sehari sebelum kemarin, aku melihatnya dengan santai mengeluarkan 10 koin perak.
Dia pasti kaya. Sekarang guild kita sangat membutuhkan uang. Jika kita tidak membuat bocah-bocah ini sedikit, tidak akan ada keadilan bagiku untuk dikurung begitu lama. Drifting Blood berkata dengan senyum dingin sambil menunjuk ke arah Si Feng. Sekelompok pemain mengikuti di belakangnya. Brad, kaulah yang telah menyerang saudaraku? Melihat ke arah Si Feng, orang yang disebut bos mendengus saat dia bertanya. Si Feng berbalik, alisnya berkerut setelah melihatnya. Orang yang disebut bos memiliki ukuran yang sebanding dengan Kola. Dia memiliki wajah yang tampak garang, dan dia berusia sekitar 30 tahun. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ia pernah bertemu dengan orang ini. Sama halnya dengan pendekar pedang, orang itu bernama Iron Sword Lion. Dia adalah salah satu ahli terbaik di Martial Union, dan kekuatannya sangat kuat. Selama hari-hari itu, dua persekutuan mereka telah berperang melawan monster pada beberapa kesempatan, dan Iron Sword Lion membunuh Flaming Tiger 2 kali selama konfrontasi itu. Iron Sword Lion menyebabkan kerugian besar bagi kelompok Si Feng, dan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan perasaan kecewa. Bahkan aliansi Heart of Assassins Stabbing menderita kekalahan di tangan Iron Sword Lion. Sejak saat itu, nama Iron Sword Lion tersebar luas, memungkinkan Martial Union naik ke persekutuan kelas 3. Si Feng berniat untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia terganggu oleh Iron Sword Lion. Iron Sword Lion menatap tubuh kurus Si Feng. Meskipun peralatan pada Si Feng memiliki kualitas yang baik, Si Feng sendiri tidak memiliki udara seorang ahli, dan lebih jauh, dia tidak memiliki lambang persekutuan. Iron Sword Lion menentukan bahwa Si Feng hanyalah pemain waktu luang dan bahwa dia harus membeli beberapa peralatan hanya untuk pamer. Segera, Iron Sword Lion dengan bangga berkata, "Adik laki-laki, karena kamu telah mengalahkan bawahan aku, bayar 20 koin perak, dan masalah ini akan berakhir. Kalau tidak, jangan salahkan pedangku karena tanpa ampun." Petik 2.